Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video kali ini aku mau sharing tentang curhatku, pengalamanku tentang anak-anak yang GTM tapi berat badannya ini bisa naik optimal sesuai dengan kurva pertumbuhan. Apa aja tips and triknya? Yuk simak video aku selengkapnya. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat klik tombol subscribe yang warna merah ada di bawah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya Mama selalu dapat update video terbaru dari aku. GTM atau gerakan tutup mulut adalah sebuah singkatan yang cukup ngehits ya di kalangan ibu-ibu, termasuk ibu-ibu newbie kayak aku. Padahal secara ilmu kedokteran gak ada tuh ya yang namanya GTM. Adanya ya udah anak susah makan ya anak susah makan gitu. GTM itu menurutku pasti dialamin sama semua anak di setiap kalangan usia. Karena pasti ada fasenya anak itu malas makan, bosen makan, lagi nggak nyaman makan, misalnya karena sakit. Dan anakku dua-duanya itu termasuk yang sering banget GTM. GTM itu ada yang wajar, ada juga yang gak wajar. Yang gimana yang gak wajar? Yang gak wajar itu kalau GTM-nya berkepanjangan dan sampai bikin berat badan anaknya itu faltering atau gak naik sesuai dengan kurva pertumbuhan atau melandai. Jadi hati-hati ya Bu, gak semua GTM itu aman, wajar, normal. Kalau misalnya si anak GTM disertai berat badannya gak naik 2 bulan berturut-turut atau malah turun, udah waktunya buat konsultasi sama dokter spesialis anak supaya di screening atau dicari tahu penyebabnya karena apa sih? Karena biasanya infeksi-infeksi yang bikin si anak GTM ini gak bergejala sama sekali, jadi infeksinya tuh terselubung diam-diam gitu. Si anak bakal tetap kelihatan ceria, aktif, kelihatan sehat. Kita bahkan gak mencurigai si anaknya itu kena suatu infeksi. GTM mana yang pernah aku alamin? Dua-duanya. Jadi GTM yang normal pernah, GTM yang abnormal juga dua-duanya pernah. Terus kiat-kiat apa aja yang aku lakuin? Yang pertama yaitu screening. Si anak yang pertama awalnya GTM. Nah GTM-nya ini lama banget. Nah terus berat badannya juga stuck 2 bulan berturut-turut gak naik. Akhirnya aku pergi ke dokter dan sampai di dokter itu yang pertama dicek urin. Ternyata hasil urinnya bagus, dia nggak ada infeksi saluran kencing. Terus dicek lagi darahnya, ternyata HB-nya ini rendah, cuma 7,4. Yang akhirnya di screening lebih lanjut, dicari tahu lebih lanjut penyebabnya kenapa nih. Oh ternyata kata dokternya ini karena riwayat si anak pertama ini BBLR atau berat badan lahir rendah. Jadi kan pas lahir cuma 1,8. Jadi si anak ini terlambat untuk dapat suplemen besi. Di usia 7 bulan dia baru dapat suplemen besinya yang akhirnya bikin dia anemia. Setelah terapi zat besi selama 2 bulanan, alhamdulillah GTM-nya ini mendingan, dia mau makan apa aja tanpa pilih-pilih dan juga berat badannya mulai naik, nggak pernah stuck ataupun malah turun. Terus anakku yang kedua juga sama nih GTM. GTM-nya lebih parah sampai 3 bulan berturut-turut dan berat badannya stuck 3 bulan berturut-turut. Akhirnya aku juga konsul dokter. Setelah di screening ternyata yang pertama itu dia dimantuk tes buat lihat ada infeksi TB atau enggak, terus juga di ronsen sama dicek darah. Cek darah aman, tapi ternyata mantuk sama ronsennya ini positif. Jadi anakku yang kedua positif TB paru. Yang akhirnya dia minum obat selama 6 bulan. Dan di bulan pertama pengobatan dia udah mulai ngeliatin perkembangan, udah mulai mau mangap. Karena awalnya dia benar-benar dikasih apapun mingkem, nggak mau mangap dan berat badannya tuh benar-benar stuck di situ-situ aja. Nah setelah makannya mulai banyak, mulai mau, juga berat badannya berangsur membaik. Bahkan per 2 minggu itu bisa naik 600 gram gitu, alhamdulillah.
Padahal di usia 1 tahun ini target kenaikan berat badan dia itu kan cuma 200 gram dalam sebulan, tapi dia bisa naik 600 gram dalam 2 minggu, setiap 2 minggu gitu. Nah itu memang yang namanya GTM dan berat badan stuck tuh kalau udah ketemu penyebabnya, udahlah pasti selesai gitu, nggak akan stuck terus di situ, pasti selesai kok, tenang. Nah, jadi screening ini menurutku penting dilakukan buat anak-anak yang GTM-nya ini berkepanjangan gitu, nggak cuma seminggu 2 minggu, tapi sampai berbulan-bulan, terus juga disertai dengan berat badan yang faltering, nggak naik sama sekali, atau kurvanya ini melandai, atau naiknya ini nggak sesuai sama kurva pertumbuhan. Nah, itu untuk anak-anak kayak gitu, baiknya memang di screening, supaya benar-benar dicari tahu penyebab akar masalahnya ini apa. Karena kalau misalnya akar masalahnya ini belum ketemu, dia bakal terus GTM dan bakal terus berat badannya ini nggak bagus naiknya gitu. Screening ini biasanya dimulai dari cek darah untuk ngelihat HB-nya ini bagus enggak, ada kemungkinan anemia atau enggak. Terus biasanya diikuti dengan cek urin buat lihat ada kemungkinan infeksi saluran kencing atau enggak. Nah, terus juga bisa disusul dengan mantuk sama ronsen buat tahu ada infeksi TB atau tuberkulosis atau enggak. Karena ketiga infeksi ini adalah ketiga penyebab penyakit tersering yang bikin si anak ini benar-benar susah makan dan berat badannya seret. Karena ketiga infeksi ini bisa benar-benar menggerogoti si nutrisi anak yang bikin si anak tuh benar-benar berat badannya stuck dan akhirnya dia lemes, males makan, lesu, lunglai gitu. Yang kedua yang aku terapin sama anak-anakku yang GTM adalah aturan makan. Jadi anak itu nggak bisa setiap jam, setiap menit dijejelin makanan. Tapi kita harus terapin aturan supaya si anak ini kenal perutnya kenyang dan perut lapar itu kayak gimana rasanya. Terus juga si anak ini tahu jam makannya ini kapan. Nah, aku mau cerita dikit. Suatu hari nih ada ibu-ibu yang datang ke Babytalk. Terus konsul, katanya anaknya susah makan, paling sekali makan itu cuma bisa 5 suap. Nah, terus sambil konsul kayak gitu ibunya, si anaknya tuh lagi makan Yupi sama teh kotak, dan Yupinya tuh nggak cuma 1 atau 2 tapi banyak banget. Nah, ketebak nggak sih menurut ibu-ibu itu karena apa si anaknya susah makan? Ya jelas lah, anaknya udah kenyang duluan sama cemilan yang kayak Yupi kayak gitu, yang katanya makanan ringan, padahal dalam 1 bungkus Yupi burger kayak gitu tuh kalorinya tuh bisa 50 sampai 80 kalori. Tinggi banget kan, padahal gizinya itu nggak ada sama sekali. Yupi itu cuman sumber kebahagiaan untuk anak. Karena kalorinya tinggi, wajar dong si anaknya nggak mau makan karena kenyang pasti. 3 bungkus aja si anak makan Yupi itu udah setara sama 1 porsi dia makan nasi dengan lauk pauknya. Kebayangkan udah pasti si anaknya tuh kenyang, pasti pas disodorin makanan dia bakal nolak. Jadi aku sendiri sering terapin sama anak-anak aku yang sering GTM ini buat gak makan makanan permen, Yupi, es krim, minuman kemasan sebelum dia makan berat. Kalau misalnya dia udah beres makan berat, dia boleh makan makanan itu sebanyak mungkin, aku nggak pernah larang. Tapi masalahnya, kalau mereka udah makan makanan berat nih, terus kita sodorin Yupi sama minuman ringan, percaya deh, pasti makanan sama minuman ringannya tuh nggak akan mereka makan banyak, paling juga cuma seteguk 2 teguk, Yupinya itu cuma 1, karena pasti mereka udah kenyang duluan sama makanan berat. Jadi mereka udah nggak ada kepengen buat makan makanan gituan. Nah jadi Bu, pas anaknya GTM itu wajib nerapin aturan makan ya. Dari mulai menjarakan makanan berat, minimal setiap 6 jam dikasih makanan berat, terus dikasih cemilan setiap 2 jam. Nah jadi nggak setiap jam si anak boleh ngemil, dan ngemilnya pun harus yang bergizi, yang tinggi gizi, bukan cuman tinggi kalori. ASI untuk anak-anak yang masih ASI itu juga termasuknya cemilan ya, gak bisa disodorin terus tiap 15 menit atau ngekjel, bayi nangis dijelin gitu, gak bisa. Jadi si ASI itu termasuknya cemilan, bisa dikasih setiap 2 jam supaya si anaknya ini merasa lapar.
Terus pas waktunya makan juga harus dikasih waktu 30 menit. Habis nggak habis 30 menit makannya harus udah selesai. Jadi nggak boleh dipaksa anaknya buat makan sampai habis gitu, nggak perlu. 5 suap pun udah syukur kalau anak lagi GTM gitu. Itu udah mending, nggak apa-apa, nggak perlu dipikirin, nggak perlu dipaksa untuk habis. Yang penting 30 menit makannya harus udah selesai supaya si anaknya juga nggak stres. Yang ketiga yaitu makanan yang enak, tinggi kalori, tapi tetap tinggi gizi. Nah ini tuh penting banget buat anak-anak yang lagi GTM. Karena sebagai manusia kita juga kan pasti ada masanya ya Bu ya, males makan, bosen makan, pengen makan enak. Nah sama juga perasaan anak. Anak juga pasti ada kalanya pengen makan yang enak, pengen makan yang beda, pengen makan yang bervariasi. Nggak itu-itu aja. Jangan kita ajak lihat makanan dia gitu terus dikasihin aja ke dia. Janganlah, kita juga harus kasih makanan yang enak yang kita makan, tapi tetap kita punya kewajiban buat ngasih makanan yang tinggi gizi dan tinggi kalori buat berat badannya. Kasihlah anak itu makanan, misalnya kita sukanya makan apa, kita sendiri. Misalnya makan dimsum, nah kasihlah si anaknya dimsum. Dimsum itu juga kan tinggi protein, tinggi kalori. Dalam satu buah dimsum itu juga kan ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada protein hewaninya, lengkap. Nah itu bisa dikasih ke anak dengan tekstur yang disesuaikan. Atau makanan apapun yang tinggi kalori tapi tinggi gizi tapi kita suka, kita boleh kasih ke bayi dengan tekstur yang disesuaikan. Dan aku juga pernah bikin video tentang MPASI tinggi kalori yaitu bitter balance. Mama bisa cek ya di video aku yang ini. Ini tuh enak banget. Aku aja sebagai orang dewasa suka, tinggal pakai cengek, apalagi bayi itu pasti pada doyan. Anak-anakku kalau lagi GTM makan ini 1 butir aja tuh kayaknya cukup kalorinya, karena memang udah lengkap, ada karbohidrat, sayur, proteinnya pun banyak banget, lemak tambahannya pun ada, pokoknya itu udah lengkap. Jadi nggak makan nasi pun nggak masalah gitu, karena dalam 1 bitter balance ini udah lengkap banget kalorinya dan gizinya. Jadi insya Allah walaupun GTM berat badan pun insya Allah tetap melejit. Jadi ketika anak GTM utamakan yang masuk ke pencernaan bayi ini yang penting-penting aja Bu. Jadi misalnya anak lagi lapar ya kasihnya yang tinggi gizi, tinggi kalori, jangan asal kasih. Misalnya dikasih permen-permenan atau minuman-minuman kemasan yang tinggi kalori tapi gizinya nggak ada sama sekali gitu. Jadi sayang banget, utamain dulu pokoknya makanan yang bergizi. Nanti kalau makanan bergizinya udah masuk nih di cemilan atau di makanan utama, baru dia boleh ngemil lain-lain lah, ngemil-ngemilan tambahan buat kebahagiaan anaknya. Tips GTM yang keempat yaitu sabar, sabar, sabar. Karena aku pun tahu rasanya menghadapi anak GTM, apalagi yang GTM-nya ada 2. Jadi harus tetap sabar sambil berdoa sama Allah, minta tolong diketukan pintu hatinya untuk mau membuka mulut, karena Allah lah yang mau membolak-balikan hati manusia dan mampu membukakan mulut anak-anak kita yang susah makan gitu. Nah itu tadi pengalamanku menghadapi 2 anak yang GTM, berikut dengan tips dan triknya. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih Mama udah nonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.